Intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang dapat digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan baru yang menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Intelijensi seseorang dapat diketahui secara lebih tepat dengan menggunakan tes intelijensi. Salah satu tes intelijensi yang sampai saat ini masih digunakan adalah tes Binet-Simon yang diciptakan oleh Albert Binet dan Theodore Simon pada tahun 1908 di Prancis. 2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat intelijensi seseorang. Yang A. Mengingat. Proses mengingat yaitu mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang. Yang B. Memahami proses kognitif dalam tingkatan pemahaman seperti menafsirkan, mengklasifikasikan, memberikan contoh, menyimpulkan, membandingkan, serta menjelaskan. Yang C. Mengaplikasikan. Dalam hal ini melibatkan pengguna prosedur tertentu untuk menyelesaikan masalah. Yang D. Menganalisis. Meliputi proses kognitif dan membedakan, mengatribusikan, dan mengorganisasikan. Yang E. Mengevaluasi. Dapat diartikan dalam membuat keputusan harus berdasarkan standar dan kriteria tertentu. Yang F. Menciptakan. Dalam proses menciptakan, melibatkan proses menyusun elemen menjadi sebuah keseluruhan yang koheren. Yang ketiga, jenis atau macam-macam intelijensi. Selain faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi, terdapat pula beberapa jenis intelijensi seperti 1. Kecerdasan intelijensi. Kecerdasan intelektual adalah suatu konsep yang sulit untuk didefinisikan. Secara umum dirumuskan dalam 3 klasifikasi seperti kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemampuan belajar, dan kemampuan berpikir secara abstrak menggunakan simbol serta konsep. Yang kedua, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang dalam mengenali perasaan sendiri. Kemampuan mengelola emosi didasarkan pada 5 kompetensi seperti mengenali emosi, mengelola emosi, motivasi diri sendiri, mengenal emosi orang lain, dan dapat membina hubungan. 3. Kecerdasan bahasa seseorang. Maka perkembangan bahasa terus berlanjut, perbendaharaan kosakata terus meningkat, dan menggunakan kalimat semakin kompleks. 4. Kecerdasan sosial. Dalam perkembangannya, seseorang akan memiliki relasi dengan teman sebaya atau keluarga, bahkan masyarakat umum yang semakin banyak. 4. Contoh intelijensi. Contoh dari suatu intelijensi yaitu apabila seorang anak mengamati suatu lingkungan, misalnya sebuah kebun binatang, maka itu hanyalah sebuah persepsi. Akan tetapi apabila anak tersebut mulai mengkelompokkan jenis hewan yang ada, menghitung serta membandingkan antara hewan yang ada pada kebun binatang tersebut, maka yang anak lakukan sudah termasuk perbuatan yang terintelijensi. Untuk mengukur suatu tingkatan intelijensi dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi itu artinya menentukan nilai materi serta metode guna mencapai tujuan tertentu. Penilaian yang bersifat kuantitatif maupun kuantitatif dimanfaatkan untuk mengetahui sejauh mana materi serta metode tertentu yang dikuasai. Untuk melakukan penilaian harus berdasarkan bukti internal serta evaluasi yang didasarkan atas logika. Sedangkan penilaian berdasarkan bukti eksternal seperti mengevaluasi materi berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk diingat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.